Oke. Bulan Agustus. Apa temanya? Asik. Artinya? Kebebasan. Siapa yang udah ngerasa bebas? Belum. Nggak ada. Bebas dari bangsa Indonesia. Weh, kita keluar dari Indonesia dong. Kita keluar dong dari bangsa ini. Kita dijajah. Kan udah bebas ya. Soekarno pernah bilang gini, perjuangan saya itu lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian akan lebih berat karena kalian akan melawan bangsa sendiri. Susah itu, bangsa sendiri dilawan tuh susah gimana ya. Tapi kita nggak akan bahas itu. Hari ini kita akan bahas tentang freedom. Berapa banyak orang yang pengen freedom tapi justru dia sebenarnya membuat dirinya malah nggak free. Dia justru menambah-nambahkan beban yang nggak perlu. Dia menambah-nambahkan standar ini itu yang akhirnya justru malah membuat hidupnya tidak pernah mengalami freedom. Dia tidak mengalami freedom atau dia mengalami keterikatan bukan karena faktor dari luar tapi salah sendiri. Nah, menariknya lebih banyak orang yang sebenarnya tahu kalau tindakannya itu tidak akan bisa membawa pada kebebasan untuk dirinya daripada orang yang nggak tahu kalau ternyata selama ini gua tuh yang bikin gua nggak bebas gitu. Selama ini justru persentase kebanyakan orang tahu kok. Orang tahu kok yang dia lakukan ini justru menghambat dia tapi dia tetap lakukan. Contoh gini. Nggak ada, lu boleh tanya semua orang yang merokok. Lu boleh tanya sama semua orang yang merokok. Mereka sadar gak kalau rokok itu sebenarnya racun? Sadar. Ditulis di buku rokok masalahnya. Ya kan ya? Tahu. Tapi kenapa masih? Ya banyak macam. Kalau tanya kenapa masih, ya banyak macam. Alasannya ya tergantung masing-masing orang ya gitu ya. Tapi sadar dong. Nah, sama, oke kita bawa satu level yang lebih tinggi. Para perampok dan pembunuh tahu nggak kalau yang mereka lakukan itu sebenarnya jahat? Tahu. Tapi kenapa masih melakukan? Banyak macam alasannya. Banyak. Ya biasanya kalau yang ditangkap-tangkap itu alasannya terlalu dibuat-buat lah. Kebutuhan hidup lah dan sebagainya. Gitu. Dulu kan sering dibilang gini kan. Ada orang yang bilang gini. Emangnya kalian kira pelacur itu mau jadi pelacur? Mereka itu tertekan karena kondisi ekonomi. Mereka itu melakukan itu terpaksa. Tapi coba perhatiin, ada berapa banyak orang yang emang dengan rela hati, emang demen dengan kerjaan yang isi money. Lu nggak perlu kerja di office hour, tapi bisa dapat duit gede kalau lu dapatnya om-om yang tajir. Mereka melakukannya dengan sadar kok. Nggak kelihatan sama sekali ada keterpaksaan. Ya gue nggak bilang semua pelacur kayak gitu, enggak. Maksudnya ada kan yang kayak gitu kan. Nggak bisa dipukul rata. Semua alasan itu nggak bisa dipukul rata. Nggak bisa. Nah banyak orang juga yang akhirnya sebenarnya penyebab orang kenapa nggak bisa hidup dengan bebas dalam melayani Tuhan atau dalam mengikut Tuhan sebenarnya karena dia sendiri nggak jelas mau kemana. Dia tuh kayak iya mau tapi enggak gitu. Enggak tapi gue mau. Ya gimana gitu. Banyak yang kayak gitu. Makanya itu hari ini saya kasih judul khotbah saya adalah suam-suam kuku. Ada yang tahu suam-suam kuku? Ini istilah ya jadul banget sih. Ini istilah jadul banget. Suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu air anget. Benar-benar di tengah. Bukan anget yang ke arah panas gitu. Bukan anget yang ke arah dingin. Benar-benar tengah gitu loh. Agak susah dijelasin gitu. Nah, itu suam-suam kuku. Kita lihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini kata Tuhan. Lu nggak jelas gitu loh. Dibilang panas? Enggak. Dingin? Enggak juga. Nggak jelas gitu. Jadi kalau yang nggak jelas kayak gini, ya mau apa gitu loh. Ya mau apa? Pernah lihat anak tantrum? Anak kecil tantrum? Nangis gitu. Oh dia lapar. Dikasih makan, wah dibanting. Susu kali, dikasih susu banting. Mau tidur kali, ditidurin, wah di ranjangnya dibanting. Minta digendong, bapaknya dibanting gitu. Nggak jelas gitu loh. Nah, sekarang mau tanya,
orang tua yang ketemu anak kayak gini, biasanya gimana? Biasanya orang tuanya ikutan marah. Betul nggak? Karena nggak jelas. Lapar, dikasih makan nggak mau. Ya udah, mau makannya bukan makanan kali, mau susu, dikasih susu, nggak mau. Maunya apa? Nunjuk-nunjuk ke kamar. Oh ya mau tidur, bawa tidur. Nggak mau. Berantem. Ya emosi orang. Sekarang gue emosi nih, baru ngomongin anak tadi. Ya kan? Yang nggak jelas itu nggak jelas, gitu kan? Tahu nggak pernah ada orang putus gara-gara nggak jelas? Kita kan udah pacaran nih, udah 6 tahun nih. Kapan kamu mau ajak aku nikah? Di panas ya, Panggelasi. Nggak jelas, akhirnya putus. Ada ya kayak gitu. Nah, semua yang nggak jelas orang nggak suka, betul nggak sih? Semua yang nggak jelas. Karena kita juga nggak tahu jadinya mau diapain ini, nggak tahu. Makanya kenapa tiap organisasi, kantor, gereja harus punya namanya visi. Visi itulah yang jadi pedoman kita mesti kemana, mesti ngapain. Walaupun lucu, ada beberapa gereja visinya apa, tapi praktek yang ngikutin visi gereja lain. Jadi aneh memang. Tapi ada yang mereka ikutin, tapi nggak konsisten aja gitu. Nah, kita bahas sedikit tentang jemaat di Laodikia. Laodikia adalah sebuah kota di daerah Asia kecil gitu. Mungkin sekarang udah jadi Turki sekarang Laodikia. Itu ada jemaat Tuhan di sana waktu zaman para rasul. Itu tuh daerah Laodikia adalah daerah di mana orangnya kaya semua. Kenapa kaya? Karena sumber dayanya itu luar biasa. Mereka punya satu kemampuan, yaitu memproduksi kain sutra terbaik. Kedua, kain lenan terbaik. Nah, kalau nggak salah dengar, mereka tuh punya memproduksi satu-satunya di dunia yang memproduksi kain lenan hitam. Sutra kan biasanya ungu kan, biar kelihatannya lambang raja gitu. Gue bingung kenapa sutra jadi lambang janda tuh, gue bingung. Pada zaman dulu ungu itu lambang raja. Makanya Yesus dipakai jubah ungu kan buat ngeledek gitu. Kan lu raja nih gitu. Kenapa jadi janda sih? Gue juga bingung. Nah, mereka memproduksi kain linen hitam. Satu-satunya di daerah sana. Terbaik. Makanya karena satu-satunya mereka bisa jual dengan harga sangat mahal. Rakyatnya jadi kaya semua. Dan ada satu lagi yang mereka produksi yaitu salep mata. Ada orang Jawa nyebutnya celak mata. I don't know, celak itu salep bukan sih? Nggak tahu ya. Pokoknya gitulah. Pokoknya semacam salep mata. Salep mata ini bukan salep yang kayak gini ya, bintitan gitu pakai. Bukan. Salep mata ini nggak tahu kenapa itu ajaib. Bisa bikin mata jadi lebih cerah. Bikin mata lebih bisa sehat pokoknya mata gitu. Mungkin kalau ada minus, wah hilang minusnya. Jadi plus, jauh. Jadi parah. Nggak, maksudnya pokoknya mata jadi sehat. Pakai ini, gue nggak tahu mereka produksinya pakai apa. Tapi yang jelas jemaat di Laodikia itu tajir karena mereka satu-satunya tempat yang bisa memproduksi ini semua. Luar biasa, mereka kaya. Tapi dalam kekayaan mereka, Tuhan mencela. Tuhan cela mereka. Lu tuh nggak panas, lu nggak dingin. Gue nggak suka. Kayak gitu. Nah, mereka sampai dibilang gitu, padahal mereka kaya gitu loh. Nah, di daerah sana, di Laodikia, ada satu sumber mata air di gunung, sumber mata air panas. Jadi, air belerang gitu, karena ada gunung gitu. Nah, mungkin kalian tahu ya, kalau kalian pernah ke gunung dan pergi ke pemandian air panas di daerah gunung, di Jepang kayak, di Sentul, di mana, Bogor, Puncak, pokoknya kalau pemandian air panas alami yang dari gunung, itu dari belerang. Itu kalau kalian nyemplung ke sana, itu beberapa penyakit bisa hilang. Rematik hilang sakitnya. Apalagi tuh. Banyak deh. Capek-capek hilang. Karena panasnya beda dengan panas kalau kalian rebus air. Beda. Ini karena ada campuran belerangnya. Nah itu di sana. Masalahnya, letak dari sumber mata air panas itu ke Laodikia jaraknya sekitar 6 mil. Tahu akibatnya apa? Dari sana panas. Turun sampai ke Laodikia nggak jelas. Suhunya langsung nggak jelas. Nggak panas, tapi nggak dingin juga. Bingung. Kalau nggak salah dengar, air belerang kalau dingin bisa jadiin obat. Dengar-dengar. Nah tapi kalau yang
Suam-suamku tuh bingung mau diapain. Nggak bisa jadi apa. Diminum nggak bisa, air belerang. Mati kita kalau minum gituan. Makanya bingung mau diapain. Disitulah Tuhan menggambarkan, kondisi kotamu sama seperti kondisi imanmu. Nggak jelas. Lu mau kemana? Jadi dari sini kita bisa simpulin kan, orang Kristen kaya yang punya duitnya banyak tidak menjamin kalau orang itu berkenan sama Tuhan. Kalau dia kaya banget masalahnya, tapi dicela juga sama Tuhan. Nah, kita lihat lagi ayat selanjutnya. Ayat 17-18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau mengambil daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Loh, ini kontra banget dengan kondisi mereka. Lu bilang lu kaya? Enggak, Tuhan bilang gini. Enggak. Lu nggak tahu, lu sebenarnya melarat. Tapi lu bilang kaya? Enggak, di mata Tuhan lu melarat. Dan malang. Kasian gitu. Lu miskin, lu buta, lu telanjang. Wait, itu daerah yang kaya. Nggak mungkin orangnya telanjang, nggak mungkin. Orang harga kainnya mahal banget, mereka punya baju yang wah heboh banget. Pernah lihat konser Lady Gaga nggak? Itu kan gila tuh kostumnya tuh. Dia pernah pakai kostum terbuat dari daging sapi mentah. Gua nggak paham deh gimana kenapa. Dia pernah pakai kostum Minnie Mouse apa tuh Mickey Mouse apa pokoknya Mickey Mouse semua dari atas sampai bawah. Ya gitulah, seniman kalau makin tinggi kadang-kadang susah kejangkau pola pikirnya. Nah, mereka nggak mungkin nggak punya uang beli baju, nggak mungkin. Terus bilang mereka buta, lah mereka punya salep paling bagus. Kok Tuhan sampai ngomong gitu? Karena gini, Tuhan melihat secara fakta dari sudut pandangnya Tuhan. Mereka awalnya jemaat yang setia, mereka awalnya jemaat yang luar biasa. Penyebaran orang percaya, orang Kristen yang pertama, yang paling dahsyat itu kan Yerusalem pertama. Tapi gara-gara ada diskriminasi, pembantaian, segala macam, mereka kabur. Akhirnya berkembang. Yang kedua berkembang adalah Antioquia. Nah di Antioquia inilah muncul istilah namanya Kristen. Sebenarnya buat ledekan gitu, ledekan. Tapi akhirnya dipakai juga, karena Kristen kan artinya pengikut Kristus. Artinya ya sudah, bagus juga lah. Apa-apa. Berkembang, akhirnya Laodikia menjadi salah satu yang cukup disegani jemaatnya. Karena kaya. Karena kaya gitu ya, bukan karena imannya luar biasa, enggak, karena kaya, udah gitu doang. Mereka bangga karena mereka kaya. Sampai Tuhan bilang gini, makanya karena itu aku menasihatkan kau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Emas yang dimurnikan maksudnya emas yang udah teruji. Kalau itu emas, emas itu kalau kalian misalnya kalian ini penggali ya buat cari emas nih, ketemu nih emas bongkahan gitu ya, itu belum emas murni karena kecampur, ada tembaga, ada nikel, ada timah, ada segala macam. Caranya gimana biar bisa bikin emasnya dia murni? Dimasukin ke sebuah oven khusus, panasnya bisa mencapai 10.000 derajat. Nah dimasukin ke sana, tapi 10.000 derajat juga emasnya nggak lumer sebenarnya. Cuma di suhu 7.000 derajat materi-materi yang lain yang nggak kuat sepanas itu akan keluar. Timah nggak kuat. Jadi bakal keluar tuh dari emas. Nanti di suhu, kayak gini loh, suhu 3.000 apa yang nggak kuat gitu. Nah nanti pas udah ada yang keluar, ditarik nih sama yang ahli emasnya, ditarik, wah udah keluar, dicedok, dibuang. Masukin lagi, panasin lagi. Di suhu 6.000, tembaga misalnya nggak kuat. Jadi lumer, jadi cair. Keluar lagi, cedok lagi, dibuang. Nah, suhu 8.000 apa? Nah, sampai suhu 10.000 nggak ada yang keluar. Nah, berarti udah emas semua nih. Tandanya tahu kalau ini emas ini murni apa enggak gimana? Ketika udah selesai dikeluarin, kita bisa ngaca di emas itu, mantul. Nah, itu emas murni. Nah, kayak gitu caranya. Jadi emas yang udah teruji. Kalau ini emas.
Kadang-kadang iman kita suka diumpamakan seperti emas. Orang Kristen yang beneran cinta Tuhan, cara ngetesnya gimana? Gampang, bakar dalam tanda kutip. Ketika datang penganiayaan, ketika datang cobaan, dia tetap bertahan. Ibaratnya sampai suhu 10.000 derajat itu loh. Tapi di suhu 3.000 ada yang keluar. Apa? Ya itu yang mencobai kita orang-orang yang mungkin kata gendut lu. Nah, itu hilang tuh di suhu 3.000. Gitu. Suhu 6.000 ada yang keluar yang mungkin yang orang yang fitnah-fitnah kita, ini bakal keluar tuh kalau kita masih mau bertahan. Suhu 8.000 ya mungkin yang paling parah siapa? Katakanlah orang tua kita gitu. Lu tuh bukan anak gua, lama-lama keluar tuh. Dan kita kalau tetap bertahan kita akan murni. Murninya tuh gini. Itu kalau mau datang lagi tuh nggak bakal mempan. Kita udah pernah dibakar. Dari 1.000 derajat, 3.000, 6.000, 8.000, sampai 10.000 udah pernah dibakar. Jadi kalau datang lagi gitu kayak basi ah. Makanya gue pernah bilang, sejak gue masih sekolah, udah banyak orang yang ngata-ngatain gue, nggak mempan. Mereka yang capek. Gue pernah dikatain anjing. Gue nengok gini. Oh. Kan kalau yang lain kan, anjing, lu yang anjing. Wah monyet, lu yang monyet. Jadi lu anjing apa monyet gitu. Gak jelas gitu kan. Tapi kok dikali katanya tuh, woi anjing lu. Oh. Terus ada yang nanya, kenapa sih lu kok dikatain dulu, kenapa nggak balas? Kenapa gue balas? Ya lu dikatain anjing. Terus lu nggak marah? Kenapa gue harus marah? Lu kan yang hina lu. Ya gimana ya? Waktu bilang anjing lu, di kepala gue tuh kayak Pomeranian, ada Corgi, Chihuahua, lucu semua. Jadi dia maksudnya dia bilang gue ini lucu gitu kan ya. Selesai. 11.35. 11.30 kan mendekati. Yoi. 35. Aku. Kan mendekati. Ada yang 11.40? Enggak ada kok aku kok. Udah semua udah. Kok Febri benar dia 35. Tahu. Oh iya. Gue bilang 35. Oh ikut. Enggak, makanya karena gue nggak ikut nggak bisa. 35. Kamu berapa? Aku 11.30 kok. Oh dia dong. Aku 11.30. Iya, 30 maksudnya. Iya paling dekat. Kan mendekati. Udah nih sepotong. Ada tengah-tengah khotbah main kuis. Nah, nggak ada karena lu yang jadi bahan perenungan. Nah, itu. Gue pernah juga di pintu kereta lagi naik motor. Itu kan kalau pintu kereta lagi padat, macet dan ada yang petugas, itu kan pertarungan mental kan. Iya kan? Lu mau ikutin apa yang dikatakan penjaga apa pintu kereta, nanti lu diklaksonin dari belakang, lu duluin nanti dimarahin dari yang depan. Semua serba salah, nggak ada yang benar. Suatu hari gue liat, wah udah kosong nih, bisa nih gue maju nih, ya udah gue maju dong. Ternyata dia yang jaga pintu kereta nggak ngelihat kalau itu kosong. Dia cuma lihat gue lewat. Wah dia emosi karena panas dia kan nggak pakai topi, dia teriakin gue langsung. Monyet lo digituin. Gue langsung berhenti, gue nengok. Sama-sama, gue pergi dia bengong lo. Bengong. Karena kalau gue turun ajak berantem, heboh kan langsung kan. Tapi ketika itu gue jawab, sama-sama, pergi, selesai. Jadi kalau kita bisa ngatur, kita bisa manage emosi kita, sebenarnya yang kayak gitu-gitu tuh cetek. Hinaan-hinaan verbal yang body shaming. Preschool itu body shaming mah. Maksudnya kalau kita sampai dihina-hina secara badan segala macam, cetek itu. Gua pernah dibilang gendut sama orang yang 2 kali lebih gendut dari gua, bayangin. Bingung kan mau balas apa gitu. Mana pendeta lagi yang ngomong kayak gitu. Kan repot pendeta sama pendeta adu gulat gitu gimana ya. Nah, jemaat Laodikia begitu. Mereka kaya. Mereka diberkati, mereka kaya lah pokoknya. Tapi dicela Tuhan, dibilang lu miskin sebenarnya. Lu kere dan lu buta. Makanya belilah emas daripadaku supaya engkau kaya. Kaya di mana? Kaya di mata Tuhan. Karena kita kaya materi sekarang ini, belum tentu di mata Tuhan kita kaya. Karena Tuhan bilang, lu sebenarnya miskin, lu melarat. Karena lu gak punya harta di surga. Makanya Yesus pernah ngajarin kan, kumpulkanlah harta di surga. Karena ngengat dan karat tidak akan menggerokotinya. Tapi kalau lu kumpulin harta hanya di bumi, lu bisa dibobol maling.
Ada orang yang nabung uang sampai ratusan juta, bentuknya uang kertas di celengan dalam lemari, habis dimakan rayap. Nangis nggak lu? Tapi di surga nggak bakalan. Rayap-rayap bertobat di sana. Gak ada, makanannya itu rumput. Gue nggak tahu deh. Pernah mikir gak sih zaman Taman Eden kan belum ada yang makan daging tuh, cuma makan tumbuh-tumbuhan yang biji. Pernah mikir gak singa makannya apa di situ? Brokoli barangkali. Nggak tahu deh pokoknya. Bisa jadi brokoli kan gitu. Daging buatan. Ya bisa jadi ya dari cloningan. Ya. Terus dibilang apa lagi? Beli lagi minyak untuk melumas matamu. Jadi Tuhan mau kasih tau gini, lu memang punya produk salep bagus buat mata. Tapi sayang, mata iman lu buta. Beli minyak dari Tuhan. Beli itu tanda kutip ya. Beli minyak dari Tuhan untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Itu kan sindiran semua kan? Sindiran semua kan? Itu kan sama kayak nyindir kayak gini. Wih, tumben pagian datang. Kayak gitu loh, itu nyindir gitu kan. Ngerti gak sih? Sengaja emang. Karena ngopi gak berasa. Lagi sih ngopi makanan. Itu kayak gitu. Maksud gua Tuhan menyindir itu nggak beda dengan sindiran kayak gitu. Jadi Tuhan itu juga menyindir. Nah, kenapa orang sampai nyindir? Karena udah sering kali seperti itu, betul kan? Kalau baru pertama kali mah ya nggak tahu kemarin sih nggak gitu. Gitu. Udah telat ngambil lagi. Nah itu sindiran. Nah gitu. Nah dibilang seperti itu. Jadi jemaat Laodikia tuh segitu buruk di mata Tuhan sampai Tuhan aja yang nyindir. Satu-satunya jemaat yang disindir Tuhan itu Laodikia. Disindir kayak gitu. Segitu parahnya. Nah banyak yang udah ngerasa kaya tanpa harus melakukan lebih untuk Tuhan. Mereka merasa udah diberkati secara berlimpah-limpah sama Tuhan dan menganggap itu artinya Tuhan berkenan sama mereka. Hanya karena kita kerjanya bagus, bener, pendapatan bagus, mau berapa digit kan terserah, udah bagus, terus langsung, gue diberkati Tuhan. Padahal gue nggak pelayanan. Padahal gue nggak jadi pengurus. Padahal gue cuma ikut ibadah seminggu sekali doang, gue nggak ikut yang lain. Tapi diberkati Tuhan tuh. Nah mereka ngerasa seperti itu. Tapi di mata Tuhan, enggak, lu tuh miskin, lu melarat. Hidup berkecukupan materi belum tentu berkat dari Tuhan. Kan? Korupsi kaya dari mana coba? Emang masa diberkati Tuhan? Ya cuma ada koruptor Kristen yang nggak punya otak aja emang. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu, tapi korupsi gitu. Makanya Tuhan menasehati supaya mereka membeli emas yang telah dimurnikan tadi. Maksudnya perkaya dirimu dengan harta yang udah jelas teruji kebenarannya. Harta yang memang didapat secara benar, harta yang sesungguhnya, yaitu Kristus itu sendiri. Kalau kita bisa dapetin itu, kalau kita bisa menganggap Kristus itu adalah sebagai hartanya kita akan jaga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tergantung nih lu memandang harta lu tuh siapa atau apa. Karena kalau itu harta lu bakal jaga pasti, nggak mungkin enggak. Gitu. Kalau kalian nganggap keluarga kalian bukan harta kalian, keluarga kalian ada yang melarat kayak, ada yang mati kayak, bodoh amat. Nah itu karena kalian nggak nganggap keluarga kalian sebagai harta kalian. Nah lucunya ada banyak keluarga lebih menyayangi anjingnya daripada anaknya. Bingung. Sekarang ini kalian kalau bisa ke mall-mall ya sebenarnya nggak salah juga sih, cuma agak bingung aja gitu. Orang bawa anjing, pakai stroller, pakai popok, baju, pernah ada yang pakai empeng. Enggak deh, bohong, nggak ada empeng. Ada yang sampai pakai topi-topian baby, ada yang sampai bilang anjingnya itu sebagai anaknya. Itu gue bingung. Kalau ketemu pelatih anjing yang benar, mereka akan ajarin gini, perlakukan anjingmu seperti anjing, bukan anak. Pelatih anjing lo, profesional lo, mereka ngomong kayak gitu. Ya sekali lagi ya, nggak salah juga sih, terserah sih. Cuma secara pribadi gue agak bingung aja. Karena kalau mereka punya anak juga gimana? Karena anjingnya kan juga dianggap anak. Nah lanjut, ayat berikutnya 19-20. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah dirimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku
dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa dikasihi Tuhan, dia bakal ditegur dan dihajar. Jadi kalau terima teguran, jangan langsung nganggap orang ini benci kita. Bisa jadi karena ini kalau dilanjutin hancur nih hidupnya. Ya marahin lah. Tegur itu salah satu bentuk kasih ya, bukan memaki ya, lain ya. Negor sama maki lain ya. Negor itu, woi negor gitu. Kalau maki itu, woi maki gitu. Itu bedanya ya. Nggak boleh contohin soalnya di sini. Dan dihajar. Dihajar itu udah perlakuan orang tua ke anak. Untuk anak yang benar-benar udah nggak bisa dikasih tahu lagi, wah udah rotan, gantungan baju. Gue udah ngalamin gantungan baju, gesper. Lupa deh. Nggak perlu untuk diinget juga. Pokoknya udah ngalamin nih kayak gitu-gituan dipukulin. Udah ngalamin. Nah dalam budaya Yahudi, kalau sampai ada orang yang ngajak makan, ya bukan keluarganya ya, ngajak makan, itu karena orang itu udah dianggap keluarganya. Udah dianggap sedekat itu sampai mau ajak dia masuk ke rumah buat makan. Dalam budaya Yahudi. Gitu. Jadi, kalian tahu nggak? Pernah nggak dimarahin ketika makan Indomie ada suaranya? Orang Jawa nih biasanya. Kayak makan gitu. Makan berisik amat, yang tenang dong. Pernah nggak kayak gitu? Budaya Jawa tuh, setahu gue kayak gitu tuh. Budaya Jawa. Tapi kalau kalian ketemu budaya Jepang, makin enak mie-nya, isepannya makin kenceng dia kan. Jepang gitu. Kalau bisa gedor meja sambil teriak gitu. Kayak di kartun-kartun tuh. Nah makanya repot orang Jepang kalau nikah sama orang Jawa. Berantem. Orang Jawa kalau makan harus tenang. Orang Jepang kalau nunjukin itu enak harus makin dikencengin. Repot. Bisa. Bukan berarti nggak bisa. Nah orang Yahudi itu kalau sampai diajak makan, itu karena udah dianggap dekat. Gitu. Kalau sampai nolak itu kecewa banget pasti yang ngajak. Sekarang lihat, Yesus bilang gini, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Ada sebuah lukisan, Yesus lagi ngetok ini, pintu. Yang bikin lukisan ini, ketika jadi, dia kasih lihat temennya. Coba lihat, ada yang salah nggak di lukisan ini? Wah, lukisannya keren banget, bagus nih. Sampai ada satu temennya bilang gini, bagus sih lukisannya, tapi ada satu yang aneh nih. Apa? Kok pintunya nggak ada handle-nya, nggak ada gagangnya? Pernah perhati nggak lukisan Yesus yang lagi ngetok? Itu pintu nggak ada handle-nya, nggak ada gagang. Salah nggak? Nggak. Pintu Yahudi, orang Yahudi dari luar emang nggak ada gagang. Karena memang harus pintu itu harus dibukain sama yang punya rumah. Bukannya masuk gitu. Nah Yesus kayak gitu. Dia bilang, aku ngetok. Kenapa? Karena dia lemah lembut. Mungkin kalau dia orang jahat, dia bakal mending gedor ya, dobrak kayak langsung dobrak gitu kalau Yesus. Kalau Yesusnya kayak gitu. Yesus bilang gini, aku berdiri dan mengetuk pintu. Kalau ada yang buka, aku akan masuk ke dalam dan makan bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Kalau ada orang yang hatinya ketika diketuk Yesus dan dibuka, Yesus menganggap kita sebagai keluarganya. Kamu akan makan bersama-sama dengan aku dan aku makan bersama-sama dengan kamu. Nah sekarang udah berapa banyak yang hatinya diketuk tapi nggak dibuka. Nah itu akan jadi masalah tersendiri gitu. Itu akan jadi problemnya. Karena Yesus udah ngetok nih tapi nggak ada yang mau buka. Berarti orang-orang yang nggak mau buka hati tentang untuk firman Tuhan, orang yang nggak mau buka hati tentang kebenaran firman Tuhan dan nggak mau buka hati tentang segala hal tentang pelayanan, itu ya orang itu akan agak susah gitu berkenan di hadapan Tuhan karena memang udah tertulis seperti itu. Gue ketok nih gitu. Dari kapan? Dari lu masih bayi sampai hari ini gue ketok, lu nggak berani bukain pintu gitu. Jadi kita nggak pernah ada kedekatan sama Tuhan. Berapa hari yang lalu kita berdua doain si bocah nih yang di perut. Ketika kita doain, ada satu kata-kata kita bilang gini. Yang pertama adalah gini, doain kerjaan gua, gitu. Kerjaan gua, bla 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 gitu kan.
Terus sama doain tentang kecukupan dana untuk persalinan karena mahal banget. Itu ketika gue sebutin yang dua itu, 2 kali tangan gue kayak ditonjok dari dalam. Tuh gitu. Berasa banget tuh. Kayak seolah-olah tuh anak amin. Kayak gitu. Seolah-olah kayak gitu. Nah, itu berasa banget. Biasanya kalau lagi pegang kayak gitu, lagi doain tumpang tangan gitu, antara living ngerasa gua enggak, gua ngerasa living enggak. Nah, tapi kemarin yang waktu itu dua-duanya kita berasa. Gua sampai stop doa. Kaget gua. Waduh, kaget gua. Iya, amin. Ya lanjut doa. Doa lagi gitu. Kayak gitu. Belum lagi kemarin waktu lagi kontrol lihat USG. Aduh, mukanya mana ya? Ini lagi ngebelakangin kamera, tiba-tiba bisa ciluk begini. Itu asli lucu banget sih itu. Nah, itu dokter sampai ngakak. Anakmu ini wah ketawa ngakak banget tuh. Karena tingkahnya Iya lucu banget makanya. Sayangnya kemarin waktu direkam handphone gue udah tinggal tunggu waktu untuk dikubur. ada suaranya. Karena mikrofonnya udah mati, tombol itu juga udah mati, ya tinggal semuanya mati lah. Udah. Akhirnya suaranya nggak ada, maksudnya nggak kerekam jadinya. Padahal itu bagus banget, tapi ya sudahlah. Tapi ya itu yang kita lakukan ketika kita berdoa bareng-bareng dan ada respon, itu satu hal yang menyenangkan gitu buat orang tua. Ada respon ketika diketok, ada respon dari dalam. Itu yang menyenangkan orang tua gitu loh. Makanya kalau kita yakin kita ini Tuhan lagi ngomong sama kita nih lewat firman Tuhan, lewat apapun yang kita lihat, dia lagi ngetok. Kalau kita nggak merespon, ya gimana ya? Gitu. Kalau kita nggak merespon, Tuhan bilang gini kan, barang siapa mengampuni, aku pun akan mengampuni. Barang siapa tidak mengampuni, Bapamu yang surga pun tidak akan mengampuni. Yesus ngomong, barang siapa mengakui aku di depan orang, aku pun akan mengakui dia di hadapan Bapa. Barang siapa tidak mengakui aku pun tidak akan mengakui dia. Berarti barang siapa yang udah diketok hatinya tapi nggak mau membukakan pintu, ya nggak ada alasan buat Yesus buat ngajak dia ke tempatnya Yesus. Gitu. Nah ini teguran yang diberikan kepada jemaat di Laodikia. Kenapa? Karena mereka merasa udah punya semua, gue nggak perlu berbuat lebih dalam hal mengikut Tuhan. Nah, di ayat yang terakhir ini 21-22 bilang gini, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Barang siapa menang dari mana? Ya ini perjuangan ini loh, pengujian, kita ngikut Tuhan. Kalau kita bisa lewatin semua pengujian ini yang dibakar sampai suhu 3.000, 6.000, 8.000, 10.000. Kalau kita bisa sampai menang, dibilang kita akan duduk bersama-sama dengan Kristus dan dengan Bapa. Jadi kalau kita lagi ngalamin hal-hal yang gak enak, hal-hal yang kayak seolah-olah kayak ya ampun cobaan apa lagi ini gitu ya. Tapi kalau kita bisa bertahan dan menang gitu, kita akan didudukkan bersama-sama dengan Tuhan. Masalahnya kita harus bertahan nih. Nah, ayat ini ditutup dengan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itu pesan Tuhan. Supaya kita pilih, lu kalau panas ya panas. Dinginnya dingin. Karena ada orang yang kelihatan, dia Kristen ya? Iya. Terus orangnya Kristennya kayak gimana? Taat apa enggak? Gimana ya? Kalau dibilang enggak taat, kayak dingin gitu, kalau nggak dibilang kata, tapi gereja rajin, pelayanan rajin. Tapi kalau dibilang taat, panas gitu, nggak juga. Karena kalau diminta misalkan tugas tengah minggu atau baca Alkitab malas, doa juga malas. Gitu. Jadi gue bingung gue sih, ini sebenarnya taat apa enggak? Dan itu som-som kuku. Som-som kuku. Jadi nggak melulu orang yang nggak percaya itu adalah orang yang nggak ke gereja. Nggak juga. Jadi ada jebakan-jebakan yang ditaruh iblis itu. Iblis kadang-kadang menjebak dengan cara, nggak apa-apa, tiap minggu rajin aja ke gereja. Nggak apa-apa. Tapi nggak usah terlalu intens gitu. Nggak usah terlalu taat lah. Nggak usah terlalu yang gimana lah. Nah itu jebakan iblis. Seperti itu. Nah orang-orang yang bisa cerita, kalau dia mengalami ada kesaksian dan sebagainya,
bisa cerita Tuhan nolong dia dan sebagainya karena dia mau intens dalam Tuhan. Dan dia bisa ngelihat, kok bisa ya ngalamin kayak gini ya? Kok bisa ya gua sampai bisa di posisi ini ya? Padahal kalau mau dipikir-pikir, gua mana ada apa-apanya soal ginian. Tapi ternyata bisa. Nah itu kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Nah makanya orang yang mau intens sama Tuhan, dia akan punya banyak cerita. Makanya Yesus, firman Tuhan dalam Yeremia bilang gini kan, selalu baru setiap hari rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu barunya setiap hari, bukan tiap bulan. Bukan sistem reload gitu loh. Bukan reload. Reload kan diulang lagi kan. Tapi selalu baru. Makanya ini yang harus kita kejar. Tiap hari kita doa, hari ini Tuhan bakal ngerjain apa ya. Jadi tiap hari kita akan punya banyak cerita. Yang penting syaratnya apa? Kita harus tentuin. Kita kalau mau panas ya panas. Dingin ya dingin. Jangan suam-suam kuku. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.